Di sini saya akan membahas mengenai kualitas biologi lingkungan perairan melalui bioindikator vertebrata dan mikroba. Di sini jurnal yang akan saya teliti bioindikatornya adalah identifikasi invertebrata makro sebagai bioindikator kualitas air sungai di Ranu Pakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Latar belakang, air merupakan suatu bahan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Ketersediaan air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan cenderung terus-menerus baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu sumber daya air yang banyak mendapatkan perhatian dan paling banyak dibutuhkan adalah air tanah. Air tanah merupakan suatu siklus hidrologi yang melibatkan beberapa aspek seperti biofisik dan aspek sosial budaya yang menentukan keterlambatan air di suatu daerah. Kualitas dan potensi air tanah pada suatu wilayah sangat ditentukan oleh sifat kimia air tanah serta penyebaran sistem aquifer yang dapat diketahui melalui suatu penelitian. Kualitas tersebut mencakup fisika, kimia, dan biologi. Yang selanjutnya, sungai. Sungai merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan, juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Sungai juga merupakan pengertian dari sungai adalah aliran air yang sumber utamanya berasal dari alam, yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah ataupun pendek, dan kemudian bermuara di danau, di laut, ataupun di sungai yang lebih besar. Sungai merupakan salah satu ekosistem lotik atau perairan yang mengalir, memiliki fungsi sebagai tempat hidup organisme. Organisme yang hidup di dalam perairan sungai adalah organisme yang telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap kecepatan arus di sungai. Karena seperti yang kita ketahui, arus di sungai cukup deras dibandingkan dengan arus di laut ataupun di danau. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan dari latar belakang di atas, maka muncullah permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, jenis invertebrata makro apa saja yang ditemukan di sungai Ranu Pakis. Yang kedua, bagaimana kualitas air sungai Ranu Pakis dilihat dari bioindikator invertebrata makro. Sebelum kita membahas, mari kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Langsung saja, bioindikator berasal dari dua kata, yaitu bio dan indikator. Bio artinya adalah makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sedangkan indikator artinya variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, bioindikator dapat diartikan sebagai komponen biotik atau makhluk hidup yang dijadikan sebagai indikator. Bioindikator juga merupakan indikator biologis biotis yang dapat menunjukkan waktu dan lokasi, kondisi alam seperti bencana alam, serta perubahan kualitas lingkungan yang telah terjadi karena aktivitas manusia. Yang selanjutnya, bioindikator dapat dibagi menjadi dua, yaitu bioindikator pasif dan bioindikator aktif. Bioindikator pasif adalah suatu spesies organisme penghuni asli di suatu habitat yang mampu menunjukkan adanya perubahan yang dapat diukur, misalnya perilaku, kematian, dan morfologinya pada lingkungan yang berubah di biotop atau detektor. Bioindikator aktif adalah suatu spesies organisme yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap polutan.
yang mana spesies organisme ini umumnya diintroduksikan ke suatu habitat untuk mengetahui dan memberi peringatan diri terjadinya polusi. Indikator biologi dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, spesies indikator. Kehadiran atau ketidakhadirannya mengidentifikasikan terjadi perubahan di lingkungan tersebut. Yang kedua, spesies monitoring. Yang ketiga, spesies uji. Fitoplankton. Sebelum masuk ke fitoplankton, mari kita pelajari mengenai plankton. Plankton berasal dari kata Yunani yaitu pengembara. Plankton merupakan organisme atau tumbuhan atau hewan yang hidup bebas melayang-layang, terapung di dalam air yang kemampuan gerak terbatas sehingga mudah dibawa arus. Plankton terdiri dari dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan tumbuhan yang dapat berfotosintesis dan berperan sebagai produsen di perairan. Sedangkan zooplankton merupakan hewan dan sebagai konsumen tingkat pertama. Fitoplankton adalah organisme pertama yang akan terganggu oleh masuknya beban pencemaran di perairan. Fitoplankton di perairan dapat memberikan informasi mengenai perairan tersebut. Fitoplankton digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kualitas perairan dan tingkat kesuburan dan mengetahui jenis-jenis fitoplankton yang mendominasi. Plankton dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, nutrien pokok. Fitoplankton adalah plankton nabati yang mengandung klorofil yang mampu mensintesa nutrisi anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis dengan energi yang berasal dari sinar matahari. Yang kedua, saproplankton, dan yang ketiga adalah zooplankton. Yang B, berdasarkan lingkungan hidupnya terdiri atas limnoplankton, haliplankton, hipalmiplankton, dan plankton. Yang C, berdasarkan sinar di tempat plankton hidup terdiri dari hipoplankton, epiplankton, dan betiplankton. Yang D, berdasarkan asal-usul plankton di mana ada plankton yang hidup dan berkembang dari perairan itu sendiri dan ada yang berasal dari luar, yaitu terdiri dari autogenetik plankton dan allogenetik plankton. Gedang juga garis jongkoi. Bahasan. Pengambilan sampel pada jurnal ini dilakukan di pengambilan di filter bata makro dilakukan dalam kuadrat 25 x 25 cm kuadrat. Peletakan kuadrat dilakukan secara sistematis, yaitu di bagian tepi kiri, tengah, dan kanan sungai pada tiap pos dan dilakukan 3 kali dengan jarak masing-masing 1 meter. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa sepanjang sungai Ranu Pakis yang dibagi menjadi 6 pos pengamatan ditemukan 4 kelas, 7 ordo, dan 10 famili yang tersebar dalam 3 filum, yaitu filum Arthropoda, Mollusca, dan Annelida. Invertebrata makro yang termasuk filum Arthropoda memiliki ciri yaitu tubuhnya simetris, bilateral, tubuh beserta anggota geraknya bersegmen. Biasanya bagian tubuh dapat dibedakan adanya kepala, dada, dan perut, walaupun ada pula bagian-bagian tersebut yang bersatu. Sebelumnya beberapa hewan atau bioindikator yang ditemukan di perairan ini adalah yang pertama Chironomus sp, Hydrophysis sp, Terebia sp, Pleuroceras sp, Pomatiopsis sp, Hirudo sp, Goniobasis sp, Melanoides sp, Plecoptera, Leucotrichila, Cancer, Culex, dan Limnae sp.
Langsung saja kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pada Sungai Ranupakis terdapat 13 jenis interferometer makro yang dapat dijadikan sebagai parameter untuk menilai kualitas air sungai. Interferometer makro tersebut meliputi anggota dari filum Arthropoda ordo Trichoptera atau Hydropsidae dan dari Hydrophilidae ordo Diptera, Chironomidae dan Culicidae, kelas krustasea dan ordo Lycoptera. Selain filum Arthropoda, terdapat juga interferometer makro yang berasal dari filum Mollusca seperti Pomatiopsis dan sebagainya. Yang kedua, kualitas air Sungai Ranupakis secara berurutan mulai pos 1 hingga pos 6 sesuai hasil interprediksi adalah polusi dalam tingkat krisis pos 1, polusi sangat berat pos 2, polusi dalam keadaan kritis pada pos 3, dan polusi berat pada pos 4, 5, dan 6. Sekian dari saya, terima kasih.